Kamis 28 Oktober tahun 2021 dengan acara 1. Pengambilan keputusan terhadap 3 Ranperda. 2. Penyampaian rancangan anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022. 3. Penyampaian nama-nama pembentukan Pansus 4 Ranperda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Berdasarkan laporan saudara Sekretaris Dewan tentang kehadiran anggota Dewan dalam paripurna ini, disampaikan bahwa anggota DPRD yang mengikuti rapat paripurna ini sebanyak 31 orang. Dengan demikian, 28 orang hadir secara langsung di ruang paripurna ini dan 3 orang anggota mengikuti paripurna ini melalui telekonferensi. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami nyatakan forum telah tercapai dan rapat paripurna memenuhi syarat untuk dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saya buka dan terbuka untuk umum. Yang kami hormati Saudara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang kami hormati Saudara yang terhormat Wakil-Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Kapolda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Kajati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Danrem 045 Garuda Jaya, yang terhormat Saudara dan Lanal Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara dan Lanal Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Kepala Bank Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Kabinda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kanham RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Kepala BPKB Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhormat Saudara Kepala Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhormat para pejabat struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rekan-rekan dari media serta seluruh hadirin yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia serta nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga kita senantiasa menjadi manusia yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkannya. Mat jauh hari duduk di beranda, pusing kepala istri banyak gaya. Selamat Hari Sumpah Pemuda, semoga Indonesia semakin jaya. Merdeka! Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Tepat pada hari ini 28 Oktober 2021, bersatu bangkit dan tumbuh melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini, kita gelorakan spirit persatuan dan keberagaman, bangkit melawan pandemi COVID-19 untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan semangat kewirausahaan pemuda, dirgahayu pemuda Indonesia. Hadirin yang berbahagia, agenda pertama rapat paripurna pada hari ini adalah pengambilan keputusan bersama terhadap 3 rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD, yakni 1. Rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. 2. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan
Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu dipersilakan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat dan fraksinya. Penyampaian pertama akan diberikan kepada yang terhormat juru bicara fraksi PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagi kami fraksi PDI Perjuangan, diparipurnakan Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, Raperda tentang penyelenggaraan keasipan dan Raperda tentang ornamen jati diri, serumpun sebalai adalah bukti pemerintah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung konsisten dan penuh tanggung jawab menyelesaikan tugas konstitusinya, yang tentu saja bersama Kepulauan Bangka Belitung dan stakeholder lainnya untuk kemajuan turisme sebalai. Setelah memperhatikan menelaah secara seksama tentang tata fasilitasi penyelenggaraan pesantren, Raperda tentang penyelenggaraan keasipan dan Raperda tentang ornamen jati diri, serumpun sebalai dengan mempertimbangkan hasil rapat internal fraksi PDI Perjuangan tanggal 27 Oktober 2021, maka fraksi PDI Perjuangan berkesimpulan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seraya memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dapat menerima dan menyetujui 3 buah rancangan peraturan daerah tersebut di atas untuk dijadikan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan ini, kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Tetap mundur menanam tebu, tebu digiling di desa Jeliki. 3 Raperda sudah setuju. Mari kerja berikan janji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kapina 24 Oktober 2021, fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bangka Belitung. Ketua Adep SHFH, Sekretaris Arianti SHFH. Terima kasih kepada Bu Evi Dwita, jubir fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya, persilakan juru bicara fraksi Partai Golongan Karya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berikut izinkan kami fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan pandangan dalam paripurna
awal abad 19 sampai awal abad 20, banyak bangunan yang dibangun Belanda telah menyesuaikan terhadap iklim dan budaya setempat, dan kemudian dikenal dengan arsitektur Inggris. Selain gaya arsitektur Eropa dan Inggris, terdapat pula bangunan dan arsitektur Cina yang sangat kental. Mengingat budaya Cina juga sangat berpengaruh dalam pengembangan provinsi Pulau Bangka Belitung. Pimpinan rapat, paripurna dan hadirin yang terhormati, setelah melalui pembahasan yang panjang di Pansus, di masing-masing raperda dan pembahasan secara seksama fraksi Partai Golkar, kami Partai Golongan Karya, fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pulau Bangka Belitung menyatakan menerima dan menyetujui: 1. Raperda penyelenggaraan keasipan; 2. Raperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren; 3. Raperda ornamen jati diri Sumur Subala untuk diundangkan menjadi perda. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkal Pinang, 28 Oktober 2021, fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pulau Bangka Belitung. Ketua Heriawati SD ditandatangani. Sekretaris Yoga Nusirwan HMD ditandatangani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia Raya. Pendapat akhir fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, penyelenggaraan keasipan, dan ornamen jati diri Sumur Subala. Rapat paripurna Dewan Terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah membaca dan mencermati hasil pembahasan panitia khusus rancangan peraturan daerah, fraksi Partai Gerindra memandang perlu memberikan pandangan umum sebagai berikut. 1. Terhadap raperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia merupakan wadah tempat berlangsungnya pembelajaran yang memiliki sistem pendidikan tersendiri yang bertujuan untuk membentuk manusia berkepribadian luhur dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, negara perlu memberikan perhatian dan pembinaan serta bantuan kepada pesantren sebagai lembaga pendidikan dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pesantren sebenarnya memiliki tempat yang istimewa. Keistimewaan tersebut dapat kita lihat dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 3, dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa melalui raperda fasilitas penyelenggaraan pesantren ini diharapkan peningkatan dan pengembangan peserta pesantren dalam proses pembangunan masyarakat daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkualitas dan berakhlak mulia dapat dengan cepat tercapai. Terlebih dalam kondisi yang tengah mengalami krisis degradasi moral sekarang ini, penyelenggaraan pendidikan pesantren dapat menjadi pelopor dan sekaligus inspirator membangkit moral bangsa dalam membentuk manusia yang berkualitas. 2. Raperda tentang penyelenggaraan keasipan. Secara tidak formal, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan asip dalam upaya untuk mencapai tujuan keasipan secara nasional. Dalam konteks ini, fungsi dan peranan asip nasional Republik Indonesia sangat signifikan untuk merumuskan kebijakan strategis dan teknis dalam menjawab permasalahan yang muncul sebagai implikasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Oleh karena itu, dengan adanya raperda tentang penyelenggaraan keasipan, diharapkan kegiatan keasipan dapat membuahkan hasil yang nyata, yakni terpeliharanya arsip-arsip dengan yang baik, yang merupakan bukti keberadaan dan kinerja intelektual daerah dalam rangka pembangunan nasional. 3. Raperda tentang ornamen jati diri Sumur Subala. Indonesia merupakan negara yang kaya kebudayaan, berbagai bangsa dan suku ada di Indonesia, sehingga terdapat beraneka ragam jenis karya seni yang menghasilkan
Untuk itu, fraksi Partai Gerindra berpendapat dengan adanya Raperda tentang ornamen jati diri suku Sebalan ini dapat memperkuat nilai-nilai karakter kepribadian daerah dalam melaksanakan nilai-nilai budaya adat istiadat serta meningkatkan penggunaan ornamen daerah sebagai jati diri daerah dalam pembangunan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rapat bersama Dewan yang terhormat dan hadirin berbahagia, kami rasa cukup. Demikian pandangan akhir kami terhadap 3 rancangan peraturan daerah di atas. Patut kita apresiasi bersama harapan kita semua agar pada ini berjalan proses lebih partisipatif, komprehensif, sehingga Raperda ini benar-benar merepresentasikan dari kebutuhan masyarakat seluruh Sebalan yang kita cintai ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Gerindra dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, penyelenggaraan kearsipan dan ornamen jati diri seluruh Sebalan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Gerindra dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap rancangan peraturan daerah di atas. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan tunjangan kepada kita semua. Amin. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, fraksi Partai Gerindra, Ketua Pemilihan Kegiatan kami, Sekretaris Ferdiansa dan lain-lain. Terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya Partai Persatuan Pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan, dan Raperda tentang ornamen jati diri serukun Sebalai. Adapun yang pertama tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, fraksi P3 sangat mendukung lahirnya peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pesantren dalam melaksanakan fungsinya serta dapat mendorong kemajuan dan pembangunan agar pesantren dapat berdaya. Dengan ini ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Pertama, dalam upaya optimalisasi bantuan atau perhatian pemerintah kepada pondok pesantren tidak hanya sekedar fokus pada dana hibah saja, namun juga dapat berbentuk bantuan program dengan harapan dapat memberikan bantuan secara kontinu untuk berlangsungnya kegiatan di pondok pesantren. Yang kedua, menerapkan konsep berkeadilan dalam artian tidak hanya memberikan perhatian kepada pondok pesantren tertentu saja, tapi bervisi seluruh pesantren yang ada di Bangka Belitung ini insya Allah nanti dapat berdaya. Dan yang terakhir, catatannya, pemerintah provinsi wajib untuk bersinergi dengan Kementerian Agama terkait dengan pendataan sehingga bantuan yang disalurkan oleh pemerintah provinsi dapat sesuai dengan yang diharapkan dan pastinya tepat sasaran. Adapun yang kedua tentang Raperda penyelenggaraan kearsipan, fraksi P3 mengharap agar arsip dikelola dengan baik dan menjamin kearsipan, kesediaan arsip yang otentik dan terpercaya, sehingga alat bukti yang sah menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan bermanfaat, arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan arsip dalam suatu organisasi adalah salah satu indikator baik buruknya manajemen organisasi. Tuntunan akan Tuntutan akan terwujudnya good government dan clean government yang berlandaskan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas dan profesionalisme mensyaratkan adanya suatu perubahan manajemen pemerintahan. Adapun yang ketiga tentang Raperda ornamen jati diri serukun Sebalai, tentulah tujuan dari perda ini untuk memperkuat nilai karakter dan jati diri serta melestarikan nilai budaya, adat istiadat dan tradisi negeri serukun Sebalai. Di samping itu tentu untuk meningkatkan daya tarik pariwisata, edukasi, sosialisasi, penggunaan ornamen jati diri sebagai simbol dan identitas ciri khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Fraksi P3 berharap agar ornamen jati diri serumpun sebalai merupakan budaya daerah dan aset nasional yang perlu dipelihara, dibina, dilindungi, dilestarikan agar dapat diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Dengan ini kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menerima dan menyetujui Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Raperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda tentang ornamen jati diri serumpun sebalai untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayahnya dan kekuatan kepada kita semua untuk menjalankan roda pembangunan dan mengembankan amanah rakyat di negeri serumpun sebalai ini. Amin Allahumma amin. Elang terbang jauh melayang, hinggap sebentar di atas tiang. Semua pikir dan tenaga telah dioptimalkan. Semoga menjadi jariah di masa yang akan datang. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ketua Heliana SH, Sekretaris Haji Dede Purnama Al-Zulami LCMA ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat akhir fraksi Partai Demokrat terhadap 1. Raperda tentang ornamen jati diri serumpun sebalai. 2. Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan. 3. Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Harapan rakyat, perjuangan demokrat. Saudara pimpinan, gubernur, para anggota dewan dan hadirin sidang paripurna yang terhormat. Saya tidak akan membacakan secara lengkap, tapi dari 3 raperda ini, 3-tiganya adalah inisiatif dari DPRD tersebut. Dan saya rasa hasilnya pun sudah sangat maksimal, sehingga sudah kita paripurnakan. Yang penekanan kami dari fraksi Partai Demokrat kepada saudara gubernur agar perda ini nantinya disegerakan dikeluarkan aturan kepala daerahnya, baik Pergub dan yang lainnya, agar apa yang kita harapkan seperti ornamen jati diri serumpun sebalai itu segera dapat diterapkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami berharap lingkungan kita nantinya, terutama lingkungan yang berada di kantor gubernur ini, segera berbenah untuk memberikan ornamen jati diri khas serumpun sebalai. Begitu juga dengan kearsipan. Kami berharap arsip yang selama ini menjadi mitra kami pun itu mereka seperti sedikit kurang perhatian lah Pak Gubernur. Kami berharap dengan adanya perda kearsipan ini kita semakin serius untuk membantu dan membuat kearsipan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini semakin lebih baik. Karena arsip ini adalah bukti sejarah, bukti budaya, serta peninggalan kita kepada anak cucu kita. Dan terakhir tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, kami pun berharap sama, karena kawan-kawan yang menggawangi perda ini bertemu dengan hampir seluruh pengurus pesantren yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Dan perda ini sangat ditunggu oleh kawan-kawan pesantren untuk tindak nyatanya dari kita pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan dengan ini menerima 3 raperda ini untuk dijadikan perda dan untuk segera ditindaklanjuti dalam aturan-aturan perundang-undangan yang akan menguatkan perda ini dan dilaksanakan dengan segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang paripurna yang terhormat. Di kesempatan yang terbatas ini, setelah membaca, mengkaji dan menelaah draft raperda maupun hasil laporan kerja dari 3 pansus raperda, maka ada beberapa hal yang menurut kami fraksi PKS perlu dicermati. Yang pertama,
untuk Raperda Ornamen Jati Diri Serukun Sebarai bahwa karakter Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, apakah itu berupa bangunan atau non-bangunan, merupakan aset daerah bahkan aset nasional yang harus dijaga dan dilestarikan, adalah merupakan kewajiban kita semua agar identitas yang mencirikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini tetap eksis dan tetap dikenal di tengah-tengah serangan budaya yang modern yang tanpa kita sadari sedikit demi sedikit mulai memperogoti dan mengikis budaya lokal di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagai salah satu upaya melestarikan dan pengembangan identitas budaya lokal berupa musik dan seni lainnya, bisa dengan memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan melalui muatan lokal di setiap jenjang pendidikan. Di samping itu, fraksi PKS juga mendorong agar pemerintahan provinsi tidak meninggalkan dunia teknologi informasi yang berkembang pesat, agar informasi tentang identitas negeri Serukun Sebarai ini bisa diketahui dan diakses oleh semua lapisan masyarakat lokal, nasional, bahkan global. Selanjutnya, fraksi PKS juga mendorong agar setelah ditetapkan menjadi perda, agar bisa ditindaklanjuti untuk diterapkan di kantor-kantor pemerintahan serta memberikan himbauan kepada masyarakat dan pihak swasta yang ikut bersama-sama memasang ornamen-ornamen yang menjadi ciri khas negeri Serukun Sebarai pada bangunan yang dibangun. Kedua, terkait Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, sebagaimana salah satu tugas dinas yang tercantum pada pasal 4 huruf G, yaitu melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang kearsipan, maka untuk mencapai tujuannya menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan. Diperlukan kerjasama maupun koordinasi yang baik antara penyelenggara kearsipan maupun pencipta arsip. Pelatihan-pelatihan untuk menambah profesionalitas pengembangan pengolahan kearsipan kemudian harus menjadi program pemerintah, provinsi dan kabupaten ataupun kota agar tujuan-tujuan diketahui dapat tercapai, yang dimana kita tahu dan kita anggap arsip itu sangat penting. Arsip hilang, aset melayang. Kemudian yang ketiga, untuk Raperda Penyelenggaraan Pesantren, fraksi PKS mendorong agar pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa memberi dukungan optimal terhadap perkembangan dunia pendidikan dan dunia keagamaan yang meliputi sekolah-sekolah agama dan khususnya pesantren yang ada di Bangka Belitung. Dengan berbagai macam permasalahan sosial di masyarakat yang ada saat ini, maka pesantren diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki kondisi tersebut. Fraksi PKS mendorong agar memberikan keleluasan kepada pesantren untuk mengembangkan kekhasnya dengan mengembangkan kurikulum-kurikulum pendidikan selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fraksi PKS juga mendorong agar pemerintahan provinsi mampu menciptakan situasi dan kondisi rasa aman bagi sekolah-sekolah agama maupun pondok pesantren yang ada di Bangka Belitung dari rasa intervensi dari pihak manapun yang tidak dilakukan untuk melemahkan semangat beragama di masyarakat. Pimpinan sidang, Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, demikianlah pandangan umum yang dapat kami sampaikan sebagai kesimpulan fraksi PKS DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui Raperda Ornamen Jati Diri Serukun Sebarai, Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, dan Raperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren untuk ditetapkan sebagai perda yang berlaku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkal Pinang, 28 Oktober 2021. Fraksi Partai PKS Keadilan Sejahtera, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketua Haji Dodi Kusniadi STMH, Sekretaris Dr. Andes Haji Erwandi Arani,
dan kami mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Setelah mendengarkan pendapat fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat disimpulkan bahwa dari 7 fraksi yang ada di DPRD Provinsi Bangka Belitung ini seluruhnya menyatakan menerima dan menyetujui terhadap 3 ranperda dimaksud untuk menjadi peraturan daerah dengan berbagai saran, catatan, dan masukan. Perhatikan pasal 109 Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD sebelum mendapat persetujuan anggota Dewan Terhormat. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan surat keputusan bersama terhadap 3 ranperda tersebut, sekaligus membacakan nama-nama panitia khusus pembahasan 4 rancangan peraturan daerah. 1. Rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada BPD PT Krida Kepulauan Bangka Belitung. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pelestarian keanekaragaman hayati. 3. Rancangan peraturan daerah tentang pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga. 4. Rancangan peraturan daerah tentang pembudidayaan ikan. Pada saudara sekwan kami persilakan. Keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.4/DPRD/2021, nomor 188.44/3/2021 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penyelenggaraan kearsipan, rancangan peraturan daerah tentang ornamen jati diri serumpun sebolai, dan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penyelenggaraan kearsipan, rancangan peraturan daerah tentang ornamen jati diri serumpun sebalai, dan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, mempersilahkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk memproses lebih lanjut keputusan ini sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pangkal Pinang pada tanggal 28 Oktober 2021, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Herman Suhadi, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.4/DPRD/2021 tentang pembentukan panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Raperda tentang pelestarian keanekaragaman hayati, Raperda tentang pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga, dan Raperda tentang pembudidayaan ikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, membentuk panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Raperda tentang pelestarian keanekaragaman hayati. Kedua, panitia khusus sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 bertugas membahas dan meneliti rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas
Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Raperda tentang Pelestarian Keanekaragaman Hayati, Raperda tentang Pengendalian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Raperda tentang Rancangan Induk Perikanan Budidaya. Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188-4/DPRD/2021 tentang pembentukan panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Raperda tentang Pelestarian Keanekaragaman Hayati, Raperda tentang Pengendalian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Raperda tentang Pembudidayaan Ikan. 1. Nama-nama keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Nomor 1. Nama Dr. Andes Rustamsa, fraksi PD Perjuangan. 2. Arianto SH.MH, fraksi PD Perjuangan. 3. Firman Sahlepi, fraksi Golkar. 4. Itra Wijaya, fraksi Gerindra. 5. Heliana SH, fraksi P3. 6. Niko Klamonia Utama, SDMM, fraksi Demokrat. 7. Ranto Sendu SE, fraksi Demokrat. 8. Johansen Tumanggor SE, MAK, fraksi Nasdem. 9. Haji Mulyadi, fraksi Nasdem. 10. Ringgit Kecubung, SPD, fraksi PKS. 2. Romami, nama-nama keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pelestarian keanekaragaman hayati. Nomor 1. Nama Insinyur Hendriansen, fraksi PDI Perjuangan. 2. Taufik Mardin Esos, fraksi PDI Perjuangan. 3. Haryanto, fraksi Golkar. 4. Yusderahman, fraksi Gerindra. 5. Ferdiansa AMD, fraksi Gerindra. 6. Insinyur Aswadi Helmi, fraksi P3. 7. Rudi Hartono, fraksi Demokrat. 8. Arbianto, fraksi Demokrat. 9. Mansa STHI, fraksi Nasdem. 10. Haji Aksan Pisyawan SSDMN, fraksi PKS. 3. Romami, nama-nama keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga. Nomor 1. Nama Tony Mukti SH, fraksi PDI Perjuangan. 2. Epi Junita, fraksi PDI Perjuangan. 3. Yoga Nursiwan AMD, fraksi Golkar. 4. Haji Marsidi Haji Satar SH, fraksi Golkar. 5. Madzan, fraksi Gerindra. 6. Haji Jawarno KS SIP, fraksi Gerindra. 7. Tony Purnama SIP, fraksi P3. 8. Eka Budiarta SMN MSI, fraksi Demokrat. 9. Zarkani, fraksi Nasdem. 10. Haji Dodi Kusdian SDMH, fraksi PKS. 4. Romami, nama-nama keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pembudidayaan ikan. Nomor 1. Nama Adet SHMH, fraksi PDI Perjuangan. 2. Susi, PDI Perjuangan. 3. Heriawandi, fraksi Golkar. 4. Efredi Effendi, fraksi Golkar. 5. Beliadi, fraksi Gerindra. 6. Ustadz Dede Al-Zulami LC MA HK, fraksi P3. 7. Warkamni, fraksi P3. 8. Edi Junaidivo, fraksi Demokrat. 9. Insinyur Agung Setiawan MM, fraksi Nasdem. 10. Dr. Andes Haji Erwandi Arani, fraksi PKS. Ketua Herman Suhadi. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan. Selanjutnya kami tanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, apakah setuju terhadap rancangan surat keputusan bersama 3 Raperda yang telah dibacakan oleh Saudara Sekuan tadi? Setuju. Terima kasih atas persetujuannya. Bersama ini kami mohon izin bersama Gubernur untuk menandatangani persetujuan bersama dimaksud
sekaligus menerima draft rancangan peraturan daerah tentang RAPBD tahun 2022. Hadirin paripurna yang berbahagia, agenda paripurna selanjutnya adalah penyampaian rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022. Anggaran pendapatan belanja daerah merupakan instrumen terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran, baik pendapatan maupun belanja. Juga harus mengacu pada peraturan yang melandasinya. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan anggaran, pendapatan belanja daerah, pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan. Untuk itu, marilah bersama-sama kita mendengarkan penyampaian penjelasan terkait rancangan anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 yang akan disampaikan oleh Saudara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Sekaligus sambutan terkait keputusan bersama atas 3 rancangan peraturan daerah. Begitu kepada yang terhormat Saudara Gubernur, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bangka Belitung. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bangka Belitung. Dan pada hari ini Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, para instansi vertikal hadir pada hari ini, ada Kanwil Agama, BI, dari BIN, dan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para kepala OPD, asisten, staf ahli yang hadir pada hari ini. Mengawali sambutan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Ke pasir garam membeli lokan, lokan dimasak rampai pepaya. Assalamualaikum, saya aturkan harapan sehat untuk kita semua. Amin. Minum kopi bukan sembarang kopi. Kopi dari Bupati Bangka Tengah, Pak Al-Gafri. Ayo semangat pemuda-pemudi memberikan manfaat untuk negeri. Berbicara masalah kopi, tadi malam Pak Al-Gafri datang menghadiri acara kami dengan Pak Kepala BNN. Beliau ternyata ahli racik kopi. Kopi dari Bangka Tengah, anggapannya sangat luar biasa, rasanya enak sekali. Jadi kalau untuk manfaat yang lainnya, silakan kawan-kawan dari yang hadir di sini untuk berduyun-duyun ke rumah Pak Al-Gafri, minta kopi Pak Al-Gafri. Pak Ketua sudah merasakan bagaimana rasanya, dan ini saya sekaligus mempromosi karena ini produk lokal, Ketua, untuk membantu UMKM kita, dan ini bisa dipasarkan secara besar-besaran. Benar kan Pak Ketua? Ya. Dan ini saya nggak main-main, Pak Tony silakan rasakan, ya, langsung. Kalau Bu Hanyana jangan, takut nanti pingsan.
Puji dan syukur dari Allah SWT karena dengan hadiratnya dan ridhonya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul di gedung Dewan yang terhormat ini. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Adapun yang seperti sudah dijadwalkan pada hari ini, kita bersama-sama menghadiri acara rapat paripurna pengambilan keputusan 3 raperda di Provinsi Bangka Belitung, yakni raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, raperda tentang penyelenggaraan kearsipan, raperda tentang ornamen jati diri serupun sebalai. Sekaligus kami menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2022. Kami mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan dan dilakukan dan berkolaborasi serta bersinergi dengan pihak eksekutif. Untuk itu kami akan segera menindaklanjuti apa-apa yang menjadi arahan dan dorongan serta motivasi serta tindak lanjut yang akan kita lakukan dari 3 raperda tadi yang baru saja disetujui oleh anggota Dewan Terhormat. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan Terhormat serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya berdasarkan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2022 yang telah kita tandatangani bersama pada tanggal 6 Oktober 2021 yang lalu. Dengan ini kami sampaikan rancangan APBD Provinsi Bangka Belitung tahun anggaran 2022. Perlu kami sampaikan bahwa penyusunan rancangan APBD saat ini tetap berorientasi pada basis kinerja dengan pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil kinerja serta dapat diukur capaian targetnya dengan tetap mengedepankan transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas serta tetap berprinsip pada asas efisiensi, efektivitas, tepat guna dan tepat daya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022. Saat ini kita masih tetap harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Penanganan tersebut diantaranya untuk dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik. Di samping itu juga APBD tahun 2022 diarahkan untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelaksanaan vaksinasi, insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan lainnya sesuai dengan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan Terhormat serta hadirin yang berbahagia, dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kapasitas fiskal daerah akibat pandemi COVID-19, gambaran umum rancangan anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut. Target pendapatan daerah yang dianggarkan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.536.532.188 2. Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp2.499.958.958 yang terdiri dari A. Belanja operasi. Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp1.748.938.898.311 B. Belanja modal. Belanja modal dianggarkan sebesar Rp249.141.470.331 C. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp37.550.721.116. Belanja D. Belanja transfer dianggarkan sebesar Rp466.906.969.200. 3. Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp599.422.26.770 yang terdiri dari A. Penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp695.595.077.962. B. Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp98.191.192. Demikian gambaran singkat mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Bangka Belitung tahun anggaran 2022. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, dengan semakin kompleksnya kondisi perekonomian saat ini, maka dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang kita susun
pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022. Nanti kita semua dituntut untuk bekerja keras agar tercapainya sasaran program dan kegiatan pembangunan tersebut tanpa mengurangi sikap kehati-hatian dalam menjalankannya. Sikap tersebut merupakan salah satu upaya yang harus kita laksanakan untuk tetap dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, khususnya di negeri Sumpun Seberang yang kita cintai ini. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD yang terhormat untuk bersama-sama meneliti, membahas, mengkoreksi dan menyetujui dan menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan pada kita. Sebagai penutup dan sambutan ini, perkenankan sekali lagi saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Tari campak asalnya Bangka, elok tarinya, indah pembahana. Mari bersama kita panjatkan doa untuk kelancaran pembahasan APBD 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan RAPBD tahun anggaran 2022. Yang selanjutnya akan dibahas dan dikaji melalui mekanisme di DPRD. Semoga seluruh pihak terkait dapat bekerja seoptimal mungkin supaya rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022 bisa segera disahkan. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia, rapat paripurna sudah di penghujung acara. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan kesabaran seluruh undangan dalam mengikuti rancangan rapat paripurna ini. Sebelum rapat paripurna kami tutup, kami mohon kesediaan kita semua untuk mengenang sejenak musibah 3 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2018, jatuhnya pesawat Lion Air JT610 penerbangan Jakarta tujuan Bandara Pati Amir, Pangkal Pinang pukul 6:20 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu seluruh masyarakat dan keluarga besar DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkabung dan sangat berduka. Kita kehilangan saudara-saudara kita, putra putri terbaik bangsa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sangat kita banggakan dan kita sayangi, yaitu Bapak Haji Kemas Junaidi, Bapak Muhtar Rashid, Bapak Nurliman, Bapak Dolar, Bapak Ahmad Mukni, Bapak Elin Sutikno, serta istri tercinta beliau Ibu Jamaliah, dan juga staf DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tessa Kausar dan Muhammad Syafi'i. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita mendoakan semoga almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan diterima seluruh amal ibadah perbuatannya. Saya mengajak untuk beragama Islam, marilah kita melafazkan umum kitab yang insyaallah doa dari yang kita bacakan sampaikan kepada para almarhum dan almarhumah di atas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhormat ini dinyatakan ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon berdiri.